Selamat datang di podcast kita. Kali ini kita bakal ngobrolin Inside Out 2, tapi dari sisi psikologi. Menurut kalian ini menarik gak sih? Menarik banget, Kak. Nah, kalau dipikir-pikir, Inside Out 2 itu bukan cuma film animasi, tapi kayak visualisasi otak remaja. Isinya bukan cuma emosi ribut, tapi soal emosi ngebentuk memori dan akhirnya ngebentuk siapa diri kita. Bayangin, otak Riley sebagai kantor pusat emosi. Di sini kita bakal lihat gimana joy, sadness, anger, fear, disgust, plus emosi baru seperti anxiety, embarrassment, envy, dan ennui kerja bareng, bikin memori, dan akhirnya ngebentuk siapa Riley. Pertama-tama aku mau bahas soal emosi dan memori, atau dalam bahasa psikologinya emotional memory. Ada yang tahu nggak? Apa itu, Kak? Emotional memory artinya pengalaman yang punya emosi tinggi lebih gampang tersimpan di otak. Tapi kalau dalam biopsikologinya ini tuh kerjasama antara amigdala atau pusat emosi dan hipokampus atau pusat memori. Nah, jadi kalau misalnya emosi lagi tinggi, amigdala tuh suka teriak gitu ke hipokampus kayak, ini penting loh, simpan baik-baik ya. Makanya itu kenapa kalau misalnya kita lagi emosi atau emosi lagi tinggi, gampang banget keinget hal-hal yang kayak memalukan, yang takut, dan yang bikin seneng gitu. Oh, mungkin untuk contohnya saat Riley lagi cemas soal hoki atau teman baru, anxiety malah ambil alih headquarter dan Joy malah terkunci. Riley jadi mikir ke depan terus, gimana kalau aku gagal? Gimana kalau aku nggak diterima? Ini namanya anticipatory anxiety. Otak belum kejadian apa-apa tapi udah panik duluan. Kalian pernah gak sih malah ngalamin hal yang kayak gitu? Pernah sih, Kak. Nah, secara biopsikologis itu ada penjelasannya. Kalian mau tahu gak? Apa, Kak? Nah, jadi amigdala jadi hiperaktif. Hipokampus nyimpan memori dengan warna yang cemas. Makanya momen biasa aja bisa keinget sebagai pengalaman yang sangat tegang. Ada juga fenomena mood congruent memory, yang artinya kalau lagi cemas kita lebih gampang keinget hal-hal yang negatif. Riley lebih kepikiran ke masalah kecil di latihan hoki dibanding prestasi lamanya. Bahasa gampangnya itu overthinking. Kalian pasti sering kan overthinking? Sering kan? Ya, jadi otak tuh cuma muter playlist soal kegagalannya doang tanpa melihat hal-hal yang baik yang pernah kejadian sebelumnya. Ada adegan Riley malu di depan teman-temannya. Yang dia ditanya soal band favoritnya itu nggak sih? Nah, bener banget. Di situ memorinya susah banget hilangnya. Dalam psikologis ada juga loh istilahnya. Apa itu, Kak? Ini self-conscious emotion. Otak bagian prefrontal cortex yang bikin kita sadar diri, plus amigdala bikin sensasi yang deg-degan, panas, dan memori itu jadi nempelnya lebih lama. Makanya momen malu bisa tiba-tiba keingat lagi. Tapi sering gak sih kita lebih mengingat hal-hal yang memalukan dibanding hal-hal yang menyenangkan? Sering. Lalu ada envy. Riley ngebandingin dirinya sama teman yang lebih populer. Ini social compression theory dalam psikologi sosial. Memori dipakai buat ngecek. Ngecek yang kayak gimana tuh, Kak? Contohnya itu kayak gue kurang di sini, dia lebih di situ. Akibatnya memori kekurangan diri sering diputar terus-menerus dan kepercayaan diri bisa menurun. Keren kan? Film animasi tapi nyentuh psikologi sosial. Wah, keren banget sih. Soalnya jarang banget gak sih ada film animasi yang berani ngebahas soal psikologi sosial. Apalagi di kalangan kita yang masih remaja kayak gini. Kalian ingat gak sih scene waktu Joy akhirnya balik ke pikiran Riley? Nah, inget. Nah, itu tuh momen paling penting banget ya. Soalnya di situ Riley mulai sadar ternyata dia nggak harus selalu happy. Nah, pas Joy balik, kenangan-kenangan lama yang tadinya pahit itu muncul lagi. Tapi bedanya sekarang kenangan itu nggak sesakit dulu. Kenapa? Karena maknanya itu berubah. Wah, itu tuh namanya cognitive reprisal gak sih? Iya benar, jadi memorinya itu sama, nggak bisa dihapus, cuman kita nangkep emosinya aja yang beda.
Otak bagian depan, si prefrontal cortex, bantu nenangin amigdala, bagian yang ngatur emosi. Makanya Riley bisa lihat pengalaman buruknya dengan lebih tenang dan juga lebih seimbang. Nah, yang terakhir aku mau ngejelasin tentang identitas diri dan memori emosional. Film ini ngajarin kita kalau identitas diri dibangun dari memori dan emosi yang dominan. Kalau anxiety yang pegang kendali, otomatis identitas berbasis ketakutan atau cemas. Kalau emosinya seimbang, identitas lebih fleksibel dan juga sehat. Jadi film ini bukan cuma tentang emosi, tapi tentang gimana otak kita bikin versi diri yang kita kenal sekarang. Wah, menarik banget ya film ini. Kira-kira bakal ada season 3-nya gak ya? Soalnya dari remaja kita bakal berlanjut ke fase dewasa. Apakah kalian siap? Sejujurnya belum. Sama. Oke guys, Siap. belum. Oke guys, jadi kesimpulannya Inside Out 2 mengajarkan kita satu hal yang penting. Otak gak nyimpen kenangan apa adanya, tapi sesuai perasaan kita saat itu. Jadi kalau hidup lagi berat, mungkin yang perlu diubah bukan masa lalu kita, tapi cara otak kita ngasih makna ke memori-memori yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mungkin sekian podcast dari kelompok kita. Sampai jumpa di podcast-podcast lainnya. Bye-bye!